Larutan bagian yang kedua. Pengertian konsentrasi larutan ada dua. Yang pertama, yang dimaksud dengan konsentrasi larutan adalah perbandingan zat terlarut di dalam larutan. Yang kedua, perbandingan zat terlarut di dalam pelarut. Sedangkan larutan itu sendiri merupakan gabungan zat terlarut dengan pelarut. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam satuan konsentrasi. Yang pertama, persen. Persen itu sendiri ada 3 macam. Sekarang kita lihat persen berat atau W per W. Nah, persen berat ini kita gunakan apabila bahan atau zat yang akan kita ukur konsentrasinya, satuannya adalah satuan berat. Jadi rumusnya adalah berat zat terlarut bisa saja dalam satuan gram dibagi dengan berat zat terlarut ditambah berat pelarut dikali 100%. Nah, berat zat terlarut dengan pelarut itu sebenarnya adalah berat dari larutan. Ini bisa juga kita tulis dengan rumus yang kedua. Selanjutnya, persen volume. Nah, persen volume kita gunakan apabila bahan yang kita hitung ini diukur dalam satuan volume. Jadi, persen volume adalah volume zat terlarut bisa saja dalam satuan mililiter dibagi volume larutan dikali 100%. Jadi volume larutan merupakan gabungan dari volume zat terlarut dengan volume pelarut. Selanjutnya, persen berat dengan persen peluh. Nah, ini kita gunakan apabila zat terlarutnya satuannya adalah berat, sedangkan pelarutnya satuannya adalah volume. Misalnya kita melarutkan gula ke dalam air. Gula diukur dalam satuan berat, air diukur dalam satuan volume. Nah, rumus persen volume berat per volume adalah berat zat terlarut dibagi volume larutan. Jadi dalam volume larutan ini juga ada terkandung zat terlarutnya dikali 100%. Satuan konsentrasi yang keempat, part per million dan part per billion. Ini satuan konsentrasi untuk larutan yang sangat encer. Jadi yang biasa digunakan adalah satuan zat terlarutnya dalam bentuk miligram, kemudian larutannya dalam liter. Untuk part per billion, satuan zat terlarutnya biasa digunakan mikrogram, sedangkan larutannya juga dalam liter. Satu konsentrasi yang kelima adalah fraksi mol, simbolnya X. Ini merupakan perbandingan mol ya yang ada di dalam larutan. Misalnya fraksi mol A ya atau simbolnya XA adalah jumlah mol zat A dibagi semua mol komponen yang ada di dalam larutan.
Nah, kita lihat contoh berikut. Fraksi mol zat terlarut. Nah, kalau fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut dibagi mol semua komponen yang ada dalam larutan, yaitu mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, nilainya di bawah 1. Berikut fraksi mol pelarut, jadi jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol yang ada di dalam larutan, yaitu mol zat terlarut dan pelarut. Jika kita menghitung fraksi mol zat terlarut dan pelarut untuk larutan yang sama, ini baru nilainya 1. Yang keenam, molaritas, simbolnya M besar. Dimolaritas adalah mol zat terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Mol itu sendiri adalah gram per ml, ya, gram per ml. Nah, berarti mol ini bisa kita masukkan berat gram per ml ke dalam rumus ini, sehingga kita bisa menulis rumus molaritas sebagai berikut. Gram, ya, zat terlarut atau berat zat terlarut dibagi mr-nya dikali volume dalam satuan liter. Nah, kalau dalam soal nanti yang ditanya berapa berat yang diperlukan, nah tinggal kita memindahkan ke ruas ini ke ruas kiri, ya, molaritasnya ke kanan. Jadi molaritas dikali mr dikali volume dalam larutan. Ini contoh tahapan membuat larutan dari zat padat. Jadi bahan yang kita larutkan tentu ditimbang dulu sesuai kebutuhan, dimasukkan ke dalam labu takar, disiram dengan aquades, ya, jangan diisi sampai penuh dulu, kemudian digojok-gojok ya sampai sedikit agak homogen, terus ditambah sampai tanda batas. Ini cara membuat larutan dari zat cair, ya, dari zat cair. Untuk keterangan selengkapnya tentu dipelajari nanti di praktikum. Yang ketujuh, normalitas, simbolnya N besar. Normalitas adalah mol ekivalen zat terlarut dibagi liter larutan atau volume dalam satuan liter. Jadi kalau kita bandingkan dengan molaritas, ini mirip, ya, perbedaannya hanya pada ekivalen. Molaritas mol zat terlarut per liter larutan, sedangkan normalitas mol ekivalen zat terlarut per liter larutan. Nah, mol ekivalen itu adalah berat dalam gram dibagi BE. Nah, kalau mol gram per mr. Jadi mol ekivalen gram per BE. BE itu sendiri adalah mr per n. Ya. BE itu adalah mr per n. Massa rumus dibagi n. Nah, n itu sendiri bisa juga diartikan sebagai banyaknya ion H+ atau OH- dalam larutan tersebut. Kemudian bisa juga jumlah elektron yang diterima atau diserahkan dalam reaksi redox. Atau bisa juga nilai kation univalen, divalen, trivalen yang ikut bereaksi. Nah,
mol ekivalen ini adalah berat dalam gram dibagi PE, maka rumus normalitas ini bisa juga kita tulis seperti ini. N sama dengan gram dibagi volume dikali BE. Nah, kalau nanti yang ditanya adalah berat, maka berat kita pindah ke ruas kiri, normalitas pindah ke ruas kanan, menjadi normalitas dikali volume dalam liter dikali berat ekivalen. Nah, kita lihat contoh cara menentukan BE atau N. HCl ya hanya 1 berarti N-nya 1. H2S4 hanya 2 berarti N-nya 2. H3PO4 N-nya 3 berarti hanya 3 N-nya 3. Nah, BeHCl berarti MrHCl dibagi N, berarti dibagi 1 di sini. Kemudian BeH2S4 adalah MrH2S4 dibagi N, berarti N-nya sama dengan 2. BeH3PO4 MrH3PO4 bagi N, N-nya sama dengan 3. Ini untuk asam. Sedangkan untuk basa, misalnya NaOH, OH-nya 1, berarti N-nya 1, CaOH 2 kali, OH-nya 2 kali 2, berarti N-nya sama dengan 2. Maka BE dari NaOH adalah MrNaOH bagi N, N-nya sama dengan 1. BE CaOH 2 kali, OH-nya 2, berarti MrCaOH 2 kali dibagi N, N-nya sama dengan 2. Yang ketujuh, molalitas, simbolnya M kecil. Tadi di awal sudah dijelaskan ada 2 pengertian konsentrasi. Yang pertama, perbandingan zat terlarut dengan larutan. Yang kedua, perbandingan zat terlarut dengan pelarut. Nah, molalitas ini adalah perbandingan zat terlarut dengan pelarut. Nah, simbolnya M kecil. Molalitas adalah mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Mol itu sendiri adalah gram per mr atau gram per air. Sehingga rumus molalitas bisa kita ganti menjadi gram zat terlarut ya dibagi kilogram pelarut dikali mr-nya. Contoh-contoh soal untuk konsentrasi ini bisa dilihat di file yang lain. Selanjutnya bobot jenis atau density ya atau kerapatan. Merupakan perbandingan massa zat dengan volumenya. Jadi dengan volume tertentu kita bisa hitung berapa beratnya. Jadi density satunya bisa dalam satuan gram per sentimeter kubik, bisa juga gram dengan mililiter, bisa juga kilogram dengan liter. Yang penting perbandingan berat dan volume itu menggunakan satuan yang setara. Jadi tidak boleh kita buat gram per liter atau kilogram per mililiter. Jadi, nah kalau nanti yang ditanya bobot zat, nah maka ini kita pindah ruas kiri sehingga bobot zat sama dengan density dikali volume. Kalau volume yang perlu kita cari, maka bobot zat dibagi density. Ini contoh density beberapa cairan atau larutan. Nah, density air itu 1. Itu artinya dalam 1 mililiter air beratnya 1 gram. Atau dalam 1 liter air beratnya 1 kilogram. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ini asam asetat. Kerapatannya 1,05.
itu artinya dalam 1 liter asam asetat beratnya 1,05 kg. Atau dalam 1 ml asam asetat beratnya 1,05 gram. Kita lihat yang nomor 3, asam klorida atau HCl, kerapatannya atau densitinya 1,18. Itu artinya dalam 1 liter HCl beratnya 1,18 kg. Atau dalam 1 ml HCl beratnya 1,18 gram. Nah, di sini yang paling berat asam sulfat atau H2SO4, kerapatannya 1,84. Ya, berarti dalam 1 liter asam sulfat beratnya 1,84 kilogram. Nah, untuk apa kita mengetahui density ini? Nah, kalau kita lihat dari rumus-rumus konsentrasi di atas, itu menggunakan satuan berat. Ya, satuan berat. Satuan berat biasanya kita gunakan untuk mengukur zat padat. Nah, kalau zat cair yang kita gunakan biasanya satuan volume. Nah, density ini digunakan untuk cara untuk mengkonversikan satuan volume menjadi satuan berat. Jadi dengan volume tertentu kita bisa mengetahui berapa berat zat tersebut. Selanjutnya pengenceran larutan. Misalnya kita mau menurunkan konsentrasi suatu larutan. Misalnya konsentrasi larutan awal 70%, kita mau turunkan menjadi 50% dengan volume tertentu, nah bisa kita lakukan. Rumusnya dengan V1 dikali N1, V2 dikali N2. V1 maksudnya volume pertama, N1 konsentrasi pertama, bisa dalam molaritas, normalitas, persen, dan sebagainya. Sedangkan V2 volume di akhir, N2 konsentrasi akhir yang kita inginkan. Nah, ini cara pengenceran larutan. Ya. Nah, ini misalnya ini adalah larutan yang pekat, mau kita turunkan konsentrasinya, diambil dengan volume tertentu, diukur dengan gelas ukur, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar sesuai dengan volume larutan yang mau kita buat. Nah, tapi sebelum kita masukkan ke sini, labu takar harus diisi air dulu, ya, air dulu. Baru zat yang mau kita encerkan itu kita masukkan. Selanjutnya diencerkan lagi dengan aquades sampai tanda batas dan dikocok.